Baik, barakallahu fiik. Apakah akidah itu sama dengan agama, akidah kita Islam, atau adakah umat Islam yang berakidah lain? Baik, barakallahu fiik. Waktu menjawab untuk pertanyaan mungkin 1 menit Ustaz ya. Awal lebih. Lain yang membicarakan, lain pula yang ditanya. Nah. Baik, kepada yang bertanya, jazakumullah khairan. Apakah akidah itu agama atau agama itu akidah? Agama itu lebih umum dari akidah. Akidah itu bagian dari agama, tetapi bagian ini tak boleh tidak ada. Karena tanpa akidah semuanya tak berarti. Semuanya tidak berarti. Oleh sebab itu Nabi SAW sepanjang dakwahnya dari awal sampai beliau wafat adalah selalu mengaitkannya dengan akidah. Ibadah dengan akidah, akhlak dengan akidah, ibadah dengan akidah. Maka para ulama membagi agama ini kepada 4 rakaiz, 4 pondasi utama, 4 bagian utama. Yang pertama adalah al-aqidah, yang kedua adalah al-ibadah, yang ketiga adalah al-muamalah, yang 4 adalah al-akhlaq wal-adab. Al-akhlaq wal-adab. Ada yang membaginya dengan macam lain. Ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak dan adab. Ada lagi yang bagi akidah, hakikat, ma'rifat, dan sebagainya. Tapi ini pembagian yang lain dari pembagian para ulama. Ini bagian walid-walid biasanya. Baik Ustaz, mungkin seperti yang tadi telah kita maklumkan, cuma 1 menit saja Ustaz ya. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kalau ada yang, sebelum kita bacakan pertanyaan ini, kalau ada yang ingin langsung bertanya, maka kami persilakan. Baik, silakan dulu. Ini dulu, yang tua dulu, silakan Pak. Ini mic-nya mungkin ya, mohon maaf ya. Baik, ditanyakan kepada Ustaz siapa, maka kami bisa langsung memberikan arahan. Silakan. Selamat. Dah bunyi. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanya kepada Ustaz Helmi Basri. Baik, Ustaz Helmi Basri, barakallahu fiik. Maksud ayat dari waqafa billahi wakilah. Baik. Waqafa billahi wakilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya apa makna daripada ayat waqafa billahi wakila? Kepada Ustaz, requestnya kepada Ustaz Dr. Helmi Basri. Kami persilakan untuk menjawab dalam masa 1 menit. Barakallahu fiik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi wakila wa kafa billahi syahida. Ada berapa redaksi dalam Al-Quranul Karim. Cukuplah Allah bagi kita sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia adalah yang paling baik sebagai wakil kita. Artinya apa? Kita jangan mewakilkan sesuatu kepada kehebatan kita dalam kehidupan kita. Dalam kita melakukan sesuatu, mengerjakan hal-hal yang dalam kehidupan kita, jangan sekali-kali kita wakilkan kepada keahlian kita. Tapi Allah, ni'mal wakil. Hasbi Allah, wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Kalau kita berobat kepada dokter, jangan harapkan kesembuhan dengan jam terbang dokter yang sudah tinggi. Kalau kita naik kendaraan, jangan andalkan jam terbang sopir yang sudah panjang. Karena keselamatan kita bukan dari hebatnya sopir. Apakah sopir yang hebat-hebat tidak pernah kecelakaan? Pernah. Maka jangan andalkan kepada siapapun. La takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan saya kepada diri saya meskipun tarfata ain, sekedip mata. Sekedip mata saja kita tidak bisa menyerahkan kepada diri kita, tapi hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Sesuai dengan apa kesepakatan kita ya, 1 menit. Tadi ada lagi yang silakan ya, silakan.
Mic tadi ada? Tapi ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan ini saya ajukan kepada Ustadz Hidayatullah. Baik. Izin Ustadz, ada dua hikayat yang pernah saya dengar, yaitu seorang pelacur yang memberikan minuman kepada seekor anjing dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Nah, di sini saya pertanyakan, sedangkan pada diri kita yang telah memeluk agama Islam ini dari sejak lahir, bersahadat, di manakah tolak ukur ketauhidan, tauhidnya seorang yang dua orang tersebut yang saya ceritakan tadi itu dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Poin yang kedua pertanyaannya, mungkin untuk sementara satu dulu ya, karena tempat waktu yang lain. Mohon maaf ya, barakallahu fiik. Mungkin jawabannya 1 menit cukup Ustaz ya. Kurang 1 menit. Kita coba dulu. Barakallahu fiik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah punya kehendak apa yang Ia buat. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini itu. Makanya rahmat Allah mendahului murkanya Allah Azza wa Jalla. Nah, siapapun yang Allah kehendaki, Allah berikan hidayah dengan rahmatnya. Dan siapapun ada orang yang Allah jadikan dia dengan hikmahnya. Nah, oleh karenanya Allah fa'alu lima yurid, dan Allah punya kehendak untuk memberikan ampunan kepada seseorang, kemudian memaafkan atas kesalahan seseorang. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kita berada di atas manhaj salaf ini mudah, tapi yang permasalahan yang paling terbesar apa? As-sabat alaih. Keberadaan kita di atas aqidah yang sahihah, di atas agama yang benar ini. Ini yang paling, makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah kokohkan kita di atas agama yang benar. Dan di antara nikmat yang paling besar Allah berikan kepada hidayah ala sunnatin Nabi kita ala salatu wassalam, berada di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Nabi kita ala salatu wassalam. Allah ta'ala bersama. Masya Allah ya. Ini boleh ditambahkan sedikit ya. Ini sedikit penambahan. Kalau kita lihat tadi, mohon maaf ya, wanita jalang, kemudian pembunuhan, bagaimanapun ini adalah kesalahan dan dosa besar. Dan dosa besar itu, setiap pelaku dosa besar pasti dia menyadari kalau dia sedang melakukan dosa. Itu kaedahnya. Makanya seorang pelacur, seorang wanita jalang, dia tahu kalau dia sedang berdosa, dia tahu. Begitu juga pembunuhan, mereka tahu itu adalah kesalahan. Tapi banyak orang yang melakukan kesalahan, mereka tidak tahu kalau mereka sedang melakukan kesalahan. Maka dari situlah ada urutan yang harus kita pahami. Dosa yang pertama itu adalah dosa kita kepada Allah, yaitu kesyirikan. Dosa yang kedua itu adalah al-ihdatsu fid din, yaitu mengada-ngada dalam agama. Yang ketiga itu baru dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil, kemudian yang terakhir itu adalah was-was. Itu tingkatan kesalahan dalam dosa. Insyaallah paham ya. Ini sekedar tambahan dari yang disampaikan. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari kami pribadi kepada Ustaz Ma'ruf. Karena malam ini Ustaz Ma'ruf dia menggunakan senjata al-hujumu qabla difa'. Jadi serang dulu baru melawan. Jadi dari tadi lagi Ustaz Ma'ruf, Masya Allah ya, serang dulu baru melawan. Sekarang kami yang menyerang sebelum dilawan. Boleh izin Ustaz ya. Baik, barakallahu fiik. Ada salah satu pertanyaan ya, yaitu tentang masalah Ustaz ini, masalah ziarah kubur ya. Ziarah kubur ini seperti apa yang dibolehkan? Mungkin jawabannya karena supaya terjadi perdamaian di antara kami berdua, maka waktunya dikasih 3 menit lah. Ustaz ya. Bonus kepada Ustaz Ma'ruf 3 menit, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, soalannya tentang ziarah kubur. Macam mana ziarah kubur yang dibenarkan dalam Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, fa innaha tudzakirukumul akhirah." Di riwayat lain mengatakan fa innaha tudzakirukumul maut.
ziarah kuburlah kalian. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Kenapa mereka dilarang ziarah kubur? Di awal-awal keislaman mereka dilarang ziarah kubur kerana ketika itu iman masih lemah. Kerana orang kalau ziarah kubur tak ada iman, tak ada ilmu, maka jangan ziarah kubur. Tak ada iman, tak ada ilmu, maka jangan ziarah kubur. Kenapa? Kerana dia akan lebih senang tergelincir untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dah ada iman, iman dah mula kuat, ilmu pun dah mula ada, maka cepat-cepat ziarah. Sebab apa? Ziarah boleh mengingatkan kita ke alam kematian. Kita ingat akan alam barzakh. Kerana kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Innaka mayyituna wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad mati dan mereka juga akan mati. Saya akan mati, jemaah juga akan mati. Boleh jadi jemaah dulu, saya belakangan, atau boleh jadi saya belakangan, jemaah dulu. Tetapi semua kita akan mati. Lalu ketika kita ziarah, maka itu akan mengingatkan kita dengan alam akhirat, dengan alam kematian. Lalu macam mana caranya? Pertama, kalau kita datang, bacalah doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Bukan itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Salam sejahtera untuk kalian wahai ahlul kubur. Sesungguhnya kami suatu hari akan menyusul kalian. Kita memohon untuk kami dan untuk kalian semuanya afiah, kemaafan, ampunan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kubur boleh jadi menjadi raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Satu taman dari taman surga atau lubang daripada lubang api neraka. Dan itu di booking masa kita hidup di dunia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan seluruh para penonton di sosmed sana, kita ketika masuk ke dalam kubur menjadi raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di situ. Baik, barakallahu fikum. Kepada ikhwah semuanya, tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya, hanya saja waktu kita yang juga tidak memungkinkan. Dan semoga acara-acara seperti ini bisa lagi kita lakukan pada kesempatan berikutnya. Kalau sekarang 5, bisa jadi mungkin 5 bulan 7 atau 10 orang ya. Tujuannya adalah untuk menyemarakkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semuanya agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, kalau seandainya kita berada di dalam masjid ini tidak ada yang kita bawa pulang, maka cukuplah ampunan Allah menjadi kenangan yang terindah yang kita harapkan bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Dan kita mengucapkan jazakumullahu khairah, terkhusus kepada para senior kita, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, begitu juga kepada Ustaz Dr. Helmi Basri, dan juga Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail, dan juga kepada abang kita Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf. Dan kami mohon dimaafkan karena mungkin pada malam hari ini kami banyak melakukan kesalahan. Sudah mengatur para senior ya, sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Namun ini ketahuilah, yang kami lakukan ini adalah karena dipaksa oleh Ustaz John. Jadi kami terpaksa mengatur para senior pada malam hari ini. Dan setelah acara ini berlangsung, insyaAllah kita kembali akan diatur oleh senior kita. Baik, barakallahu fikum ikhwatul Islam. Kita tutup pembahasan kita dan nadwah ini pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.